Halo Kak. Halo. Jadi perkenalkan saya Lunar dan sekarang kita lagi ada di podcastnya Kemasos. Biasanya teman-teman FISIP itu atau tataran teman-teman sosiologi itu kenalnya dengan nama Kepo, Kemasos Podcast. Nah, di sini saya bersama Kak Ilham. Halo. Halo Kak Ilham. Kak Ilham jurusan apa Kak Ilham? Saya dari jurusan Ilkom Unhas. Komunitas. Ya. Jadi Kak Ilham ini salah satu penyandang disabilitas ya yang selama ini kurang lebih merasakan bagaimana fasilitas-fasilitas disabilitas yang disediakan oleh Unhas. Nah, sebelum itu Kak Ilham saya mau bertanya, kalau menurut Tak seberapa inklusif sih ini kampus Tak ini dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk para difabel? Apa ini dulu? Range atau rate atau apa? Penjelasan? Ya, penjelasan dari Oke. kitanya juga. Oke. Kalau menurutku sih sejauh ini Unhas di beberapa media juga beberapa kali aku sampaikan kita lagi on progress. 2022 itu kita dapat rank 2 untuk SDGs. 2023 juga 2023 kita dapat rank 2 untuk SDGs. 2024 sebetulnya kita bisa naik. Cuman karena katanya yang tim penilainya itu dari IPB, jadi tidak bisa. Dan salah satu poin yang paling kuat itu dalam Sustainable Development Goals itu adalah inclusive awareness. Kenapa aku bilang begitu? Tidak mungkin ada keberlanjutan kalau orang-orang yang tertinggal itu tidak bisa ditarik. Iya, betul. Prinsip dasarnya itu no one left behind, atau tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Sederhana memang untuk diucapkan, tetapi untuk dipahami itu susah. Bagaimana kemudian Unhas itu yang menurutku on progress nih. Ya, progresnya itu yang pertama, Unhas sudah buka jalur disabilitas dari tahun lalu. Kebetulan saya angkatan pertama. Saya alhamdulillah 2 kali daftar di Unhas SNBT karena salah pilih strategi dan jurusannya juga terlalu susah. Ketat persaingannya, alhamdulillah tidak lulus. Jadi saya daftar ini di Unhas lewat jalur ini, jalur Nabilan temanku semua jalur langit. Jalur langit. Ya. UTBK Iya betul, jalur disabilitas. Kemudian bukti yang kedua itu Unhas sudah berani terbuka untuk mengkampanyekan isu-isu disabilitas. Seperti contoh kemarin kita merayakan bulan kesadaran ADHD. Kita mengundang pakar neurologi untuk menjelaskan bagaimana orang-orang dengan keberagaman perkembangan neuron itu bisa untuk diterima dan bisa dikenali potensinya untuk berkuliah di Unhas. Ya itu, dan mereka Unhas juga sudah bikin ini taman inklusi jalanan jiwa. Itu namanya kebetulan jalanan jiwa JJ, bukan karena namanya disamakan sama rektor ya, tapi memang itu memang konsep awalnya. Jadi dibangun tamannya, konsepnya itu taman yang menjadi pencontohan untuk semua fakultas bahwa begini loh fasilitas yang inklusif seperti itu. Kayak bagaimana kita kayak jaring itu bisa dimasukkan semua ke dalam satu tempat yang muat untuk semua. Jadi begitu konsepnya. Kemudian jalan jiwanya itu lebih ke konsep ini apa sih namanya nih, lebih ke konsep sarkas, karena jiwa itu kan sama dengan individu, kemudian person. Jadi kita itu bagaimana menggabungkan orang ataupun person dengan difference perbedaan kemampuan dalam satu tempat yang sama, seperti itu. Kalau untuk itu Kak kan kalau biasanya ngobrol Kak sama teman-teman yang mahasiswa di sini tuh kemarin juga sempat FGD sama mahasiswa baru tentang isu disabilitas, terus bertanya ke mereka bagaimana menurutnya fasilitas disabilitas yang ada di kampus, dan mereka masih merasa kurang karena mungkin ada beberapa jalan yang dirasa belum diperbaiki untuk para disabilitas, yang kayak di dekat-dekat halte itu Kak. Itu kan ada beberapa jalan yang kayak licin, terus juga jalannya yang masih rusak-rusak Kak. Itu juga sebetulnya bentuk kritikan yang betul-betul jelas ya, karena memang secara kultur geografis Unhas kan berundak-undak. Jadi
kurang susah untuk diakses oleh teman-teman disabilitas fisik, kayak yang kursi roda, kemudian orang yang pakai tongkat krek, itu potensinya mereka dan dibijak cerebral palsy. Kenapa tidak kumasukkan gitu? Karena kan yang ditanyakan kan bagaimana fasilitas Unhas, apakah sudah inklusif atau tidak. Kenapa saya bilang on progress? Karena konsep inklusif itu tidak menekankan sebuah lingkungan itu harus diubah. Tidak. Orang-orang yang kurang paham tentang isu inklusivitas menganggap bahwasanya ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan inklusif dalam pembangunan, kita harus ubah tangga-tangga yang tadinya itu kita roboh. Dan kalau kita lakukan itu kan Unhas sebetulnya harus berbenar. Karena memang kulturnya memang begini. Itu anggarannya kan sangat besar. Tapi kalau kita mengubah, kalau kita mau betul-betul inclusive awareness, itu tidak usah diubah. Yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama bersinergi untuk memberikan kritik. Berapa setiap fakultas harus ada begininya, harus ada RAM-nya, harus ada guiding block-nya seperti di perpustakaan. Jangan meminta untuk diubah, harus diubah tidak. Konsep inklusi tidak begitu. Konsep inklusi juga bukan cuma untuk disabilitas, untuk orang hamil, lansia, dan perempuan yang rentan lainnya disabilitas. Jadi coba bayangkan kalau dia perempuan disabilitas baru hamil, bagaimana itu 3 kerentanan itu ada di dalam satu individu. Bagaimana kalau naik tangga setengah mati enggak? Setengah mati. Baru dari disabilitas fisik juga hamil. Itu yang tidak pernah pikir orang. Konsep pembangunan yang akses tidak pernah ada pikir orang. Orang bikin tangga karena mereka punya 2 kaki yang bisa jalan dan bisa naik itu tangga. Mereka tidak pikir bagaimana dia kalau orang-orang yang lumpuh kaki kanannya dan harus duduk di kursi roda. Mereka tidak pikir itu. Iya. Itu. Berarti biasanya ada yang kurang aware ini. Iya, itu kurang aware. Dan orang-orang menurutku yang bilang, belum. Iya, enggak apa-apa, ini memang bentuk kritiknya juga kami, salah satu bentuk kritiknya. Tapi kami selalu bilang di beberapa media, saya, Pak Isak itu kepala Pusdis dan beberapa teman-teman di Pusdis. Kak Isak itu dosen ADM, sekedar informasi. Dan beberapa teman-teman di Pusdis itu justru selalu bilang kita Unhas sedang on progress. Karena Pusdis itu dibawahi oleh Unhas. Kalau kita langsung kasih kritik ke Unhas, bangunannya banyak yang begini, banyak harus diubah ini. Maka kita akan setengah mati untuk pendanaan. Jadi kita punya juga triknya. Tapi memang konsep inklusi memang tidak meminta untuk diubah. Seperti itu. Kalau sejauh ini Kak, apa teknologi mungkin yang diberikan sama Unhas untuk membantu teman-teman disabilitas? Mungkin ada teknologi-teknologi baru yang dihadirkan mungkin di ruang perkuliahan atau di kantor-kantornya. Ya, kalau teknologi sebetulnya yang paling penting sih e-library, teknologi buku digital untuk membantu teman-teman netra atau teman tuli dalam mengakses perkuliahan. Nah, e-library ini sudah perlahan-lahan sudah mulai dibikin sama Perpus Pusat. Saya beberapa kali sudah jalan-jalan ke sana. Tapi untuk memastikan apakah bahan bacaannya itu akses atau tidak untuk disabilitas itu belum bisa dipastikan karena jujur saya belum pernah uji coba langsung ya bagaimana buku digitalnya. Dan memang sejauh ini saya ketika membaca bahan-bahan perkuliahan itu saya jarang mendapatkan bahan bacaan perkuliahan dari Unhas. Jadi dari luar tadi? Iya dari luar Unhas. Paling sering itu kalau misalnya di sekolah kan ya ada gitu modul yang dikirim sama dosen apa itu bisa diakses lah. Tapi ada juga beberapa bahan materi yang dikirim sama dosen tidak bisa diakses karena formatnya itu PDF image gambar. Kalau PDF image kan tidak bisa terbaca sama aplikasi. Jadi tidak akses untuk teman-teman buta seperti itu. Oh iya, karena ada memang caranya sendiri kan kalau teman-teman buta yang mau baca. Betul. Kita baca pakai namanya teknologi
Sama yang kedua, selain library mungkin kita perlu untuk mendemonstrasikan bagaimana teknologi asistif. Nah, ini mungkin kita tidak tahu apa itu teknologi asistif. Nggak tahu. Nah, teknologi asistif itu bagian daripada pengetahuan disabilitas. Itu teknologi yang dibikin untuk membantu disabilitas dalam mengerjakan sesuatu. Contoh teknologi asistif itu voice to text. Voice to text, bagaimana ini suaraku diubah menjadi teks. Pernah kita dengar, pernah kita lakukan penelusuran suara? Iya. Nah, itu salah satu contoh teknologi asistif. Oh. Penelusuran suara, tapi oleh teman tuli itu digunakan untuk transkrip suaranya orang dari suara ke teks. Iya, ke teks. Jadi kalau kita misalnya dosen atau kita mengajar teman tuli lah, guru tuh, kita harus berada di depannya HP-nya teman tuli, karena kalau kita jauh dari teman tuli, dia aplikasinya tidak bisa detek suara tak. Jadi itu aplikasinya detek suara tak, nanti aplikasinya akan tulis, oh Ilham bilang ini, nanti akan muncul dari saya punya contohnya. Baik. Nah, ini salah satu contoh teknologi asistif. Oke, ini aplikasi untuk teman tuli. Jadi dia bisa coba kita transkrip teks, bisa juga dari bahasa verbal ke bahasa isyarat. Oh, ini ya yang transkrip. Iya, iya. Nah, kita bicara di situ. Halo. Oh iya, ada. Ya, ada kan muncul kan? Iya. Nah, itu ada juga dari bahasa isyarat. Halo, nama saya. Tuh. Halo. Kan? Wah. Keren tak? Iya, keren. Itu ini namanya disability knowledge, pengetahuan disabilitas. Nah, kalau orang buta dia kebalikannya, text to speak. Bagaimana mengubah teks ke suara? Yang awalnya ini kalau mau diketikkan tombolnya ini, kalau mau di tag item itu harus satu kali. Kalau oleh orang buta itu kalau menggunakan teknologi text to speak itu akan 2 kali. Ini WhatsApp. Kalau saya mau masuk WhatsApp harus diketik 2 kali, ditandai dulu aplikasinya baru diketik 2 kali. Begini kalau saya membaca, kurang lebih begini. Saya mau membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah mengikuti kegiatan kampanye tuli. Terima kasih Kak Isak, Bunda. Saya begitu. Kalau baca buku, baca materi, begitu. Dan kalau lambat mengantuk. Oh, jadi harus cepat begitu kayaknya. Iya. Wah. Tidak semua orang bisa translate itu ternyata, dan itu kelebihan yang dipunyai sama teman-teman. Betul. Tapi kalau untuk aplikasinya ini Kak, dia apakah bisa diakses oleh semua orang? Bisa. Teknologi asistif itu untuk semua. Ya, itu tadi 2 aplikasi ada semua di Play Store. Oh, ada semua di Play Store. Bahkan semua HP itu sekarang dibikin, kalau mau kita tahu itu ada semua teknologi begitunya. Nggak bisa sampai di tangan tak kalau ada teknologi begitunya. Serius. Di HP itu biar iPhone sama Android ada namanya fitur aksesibilitas. Nah, itu semua di situ semua terkumpul teknologi asistif. Mungkin orang bilang, apa ini aksesibilitas? Buat apa ini? Kalau masuk di setting accessibility, apa gunanya ini? Kalau kita tag di situ semua teknologi asistif muncul, mulai dari tollback, kemudian pembesaran, apa segala macam semua muncul. Dan semua HP didesain memang untuk itu. Tapi orang di Indonesia karena kita masih literasi kita masih cukup rendah, jadi kita menganggap pengetahuan disabilitas itu pengetahuan yang eksklusif untuk disabilitas saja. Padahal tidak, pengetahuan disabilitas untuk semua. Knowledge for disability, knowledge for everything. Begitu. Iya. Kalau untuk kebijakan Kak, kan ini tadi juga sempat kudengar kita cerita sama Hafsal terkait teman itu yang di kelas mungkin dalam merespon sesuatu itu mungkin lambat, kayak gitu kata. Nah, terus kan ini Unhas dia membuka ke jalur disabilitas, dan apakah memang tenaga pendidiknya juga sudah support to disabilitas atau bagaimana Kak? Ya. Kalau soal ini ya bisa dijawab secara real ya, karena ini kan aspek sosial kan itu kan ketidakpastian.
Artinya setiap orang itu bisa mendefinisikan kebenaran dan asumsinya terhadap sesuatu. Kalau sejauh ini sih eh, apakah dosennya suportif atau tidak? Sebenarnya belum semua ya, belum semua, dan ada beberapa dosen juga yang mungkin masih belum bisa memahami bagaimana itu disabilitas dan belum bisa aware, oh di kelas ini ada mahasiswa disabilitas. Mereka kayak lanjut saja, nyaman saja dengan sistemnya. Dan itu kalau saya secara pribadi jujur untuk mengkritik sampai ke sana jujur ada kayak rasa relasi kuasa yang lain, karena mereka dosen, mereka pasti punya otoriter, dan tidak semua itu dosen mau didikte. Tidak semua dosen mau didikte, pasti kita tahu lah. Tidak semua dosen mau didikte. Kalau dosennya mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin saya akan coba tegur, kritik. Tapi kalau kesalahannya masih bisa diatasi, misalnya contoh Randi, tadi teman saya dia bilang Randi itu dia kesulitan menangkap pembelajaran, mungkin saya bisa akali dengan cara saya mungkin ajar secara privat Randi, atau saya minta tolong sama teman-teman Pustis untuk bantu jelaskan apa yang tadi dijelaskan sama dosen, sama bantu kerjakan tugasnya. Jadi ya tergantung sih bagaimana situasi dan kondisinya. Tapi untuk ini belum semua yang punya support seperti itu. Tapi kalau bagaimana terkait dukungan Kak untuk karir masa depannya ini teman-teman yang mengalami disabilitas? Waduh, kalau soal ini kami belum punya ini ya, kami belum punya gambaran ya. Karena bagaimana ya, baru satu tahun, belum ada juga mahasiswa yang sampai ke semester akhir. Ada sih, tapi dia bukan jalur disabilitas, jalur umum. Tapi dia juga bagian daripada Pusdis, namanya Nabila Maiswita, angkatan 2021, anak ilmu politik. Dan kita belum pernah bahas soal ini, tapi berencana kita akan kerjasama dengan sejumlah lembaga yang memang siapkan beberapa aplikasi yang bisa merekomendasikan pekerjaan apa yang cocok. Kayak kemarin itu saya ikut kegiatannya bimbingan konselingnya UNM. Itu kebetulan yang jadi ketuanya itu Prof. Farida. Beliau itu berencana menandatangani MOU dengan Pusdis Unhas terkait dengan ini pengembangan karir. Tapi saya kurang tahu kapan ini diskusinya berlanjut, karena yang tahu itu pimpinan Pusdis. Berarti sejauh ini belum ada dari Iya, Unhas rancangan terkait belum ada. karirnya. Tapi kan kalau Unhas kan sudah ada ya. Kalau Unhas ya, Unhas yang karir itu kan sudah ada. Tapi kalau dari Pusdis belum ada. Untuk khusus Pusdis, disabilitasnya iya belum ada. Kalau Unhas saya tahu kok ada. Tapi sejauh ini kampus mengumpulkan juga feedback dari teman-teman pusat disabilitas untuk memperbaiki layanan yang lebih baik lagi. Kalau dari yang penglihatan tak, mungkin dari ini sudah 1 tahun deh. Pusdis. Iya, 1 tahun. Sudah 1 tahun. Selama 1 tahun ini bagaimana perkembangannya ini Kak, akses-akses yang ada di yang kampus berikan kepada teman-teman disabilitas? Banyak sekali nih Kak perkembangannya. Dan ya, ini bukan pekerjaan 1-2 malam, ini bukan pekerjaan 1-2 tahun, tapi pekerjaan yang betul-betul harus dilakukan, betul-betul kontinuitas, harus berkelanjutan. Yang pertama mungkin semakin banyak jalur kursi roda, orang-orang akan semakin akrab dengan jalur kursi roda. Selain di depan MKU, ada juga depan FEB, di FISIP juga sudah banyak jalur kursi roda. Dan itu semua dibikin karena mungkin saja ya orang-orang kampus melihat ada orang kursi roda yang lewat di tangga yang angkat 4 orang, kayaknya setengah mati kalau begitu terus setiap hari. Akhirnya inisiatif lah mereka untuk bikin ini. Dan itu begitu dibentuk kampanye kami tidak pernah protes, kami tidak pernah demo di rektorat harus dibikin tangga di sini, di tangga ini, tidak pernah. Yang kami lakukan adalah kami langsung actionnya itu bawa itu mahasiswa kursi roda langsung dibawa, pasti orang lihat gitu, dan orang lihat ya pasti ada yang kasihan, ada juga yang kasihan anunya itu kok dong nggak bisa dikasih naik di tangga, dan ya mau bagaimana lagi, karena begitulah memang kondisi kultur. Dan kita yakinkan sama teman-teman kursi roda, Unhas belum sepenuhnya akses, tapi Unhas sedang on progress
untuk ke sana. Jadi begitu. Kita kasih lihat bagaimana kalau kursi roda naik tangga, bagaimana kalau orang yang pakai tongkat naik tangga. Dan di situ mungkin pimpinan fakultas lihat atau pimpinan universitas atau mungkin ada pegawai yang lihat mereka bikin ramp jalur kursi roda. Gitu. Jadi teman-teman disabilitas ini langsung perlihatkan ke masyarakat kampus kalau kesulitan dan pada akhirnya mereka ini yang menyampaikan, yang ikut membantu lah. Bukan kesulitan sih, kita memperlihatkan yang namanya bagaimana kita akses fasilitas. Kesulitannya kita mengakses ya seperti itu. Ya Ilham, kalau saya boleh bertanya sejauh ini ada banget. Ilham sendiri itu kalau secara pribadi atau mungkin juga bisa mewakili suaranya teman-teman difabel lainnya, apakah di FISIP itu sendiri merasa kayak apa kira-kira tantangan yang dan hambatan yang Ilham sendiri hadapi dalam berkuliah di FISIP gitu, terkait aksesibilitas layanan atau aksesibilitas fisik kayak itu tadi yang Ilham bilang guiding block lain sebagainya. Kalau aksesibilitas fisik sudah sudah menurutku cukup bagus nih. Masih ada mungkin beberapa mau diperbaiki, kayak jalan yang dekat Kansos itu dekat Mace, jelek sekali. Biasa kalau dilihat situ Randi, biasa hampir jatuh harus dipegang. Terus jalur kursinya juga kayak asal dibikin tidak ikhlas sekali. Iya. Karena sedikit sekali, baru sampingnya masih banyak tangga dan itu. Ya mungkin belum bisa Pak saya jelaskan karena saya kan masih bisa lewati semua. Tapi mungkin ketika ada nanti mahasiswa kursi roda yang daftar visit, akan lain cerita. Terus kalau untuk aksesibilitas layanan sejauh ini sih kendala terbesarnya ada di ini. Cara menjelaskannya dosen. Ketika dosen menjelaskan dengan cara kebanyakan pakai visual, menunjuk. Jadi kalau kita perhatikan ini, balasin yang buta, karena kan dia tidak bisa melihat. Kalau perhatiannya dari segi visual, itu sih masalahnya. Dan mungkin masalah yang kedua itu untuk aksesibilitas layanan. Kayaknya cuma itu jadi, karena setahu kok FISIP sangat aware nih. Bagaimana juga FISIP sangat aware karena kepala kursus orang FISIP juga. Jadi Pak Isa itu orang FISIP, beliau itu betul-betul dekat sekali dan punya relasi yang bagus sama dosen, sama dekan juga Prof. Pilsukri. Dan Prof. Pilsukri menurutku punya disability awareness yang bagus sekali. Bukan kupuji karena beliau dekan, tapi memang bagus beliau pendekatannya terhadap disabilitas. Bagus beliau pendekatannya terhadap disabilitas. Dan ya FISIP nggak usah dipungkiri, FISIP sejauh ini adalah jurusan yang paling banyak mahasiswa disabilitasnya. Seunhas itu. Jadi itu betul-betul kita harus betul-betul jadi percontohan kalau untuk FISIP lah. Artinya ini Ilham sendiri pernah main-main ke fakultas yang lain? Ada yang fakultas yang lebih bagus daripada FISIP dari segi fasilitas, tapi ya belum tentu mereka bagus fasilitas, tapi bagus secara penerimaan. FISIP meskipun ada beberapa catatan dari teman-teman yang belum akses, tapi kan secara penerimaan mereka terbuka sekali, sangat inklusif sekali. Dan itu yang paling penting, penerimaan. Terima dulu, baru nanti di dalam baru dicarikan solusi bagaimana. Tadi juga kan Ilham berbicara terkait bahwa sebenarnya kayak orang-orang seperti kita ini kan harus mampu beradaptasi juga tuh, seperti teman-teman kepada teman-teman difabel lainnya untuk memberikan suportif. Nah, kalau dari Ilham sendiri kira-kira dukungan atau suportif apa sih yang diharapkan kepada teman-teman yang lainnya gitu? Untuk teman-teman yang lain, ya beberapa kali sudah aku sampaikan sih, tapi mungkin akan aku sampaikan ulang. Yang pertama itu kita butuh lebih banyak jalur akses seperti rem, jalur kursi roda, guiding block, penuntun arah untuk taman netra seperti di perpustakaan. Kemudian harus juga lebih banyak running text ataupun teks-teks untuk menandakan tempat untuk membantu teman tuli dalam bermobilitas atau menjelajahi kampus, kayak ini namanya apa, tapi sepertinya itu banyak dia. Kemudian juga sebaiknya
fakultas ketika punya tidak bisa adakan drum, kemudian masih banyak tangga yang lantai 2 atau lantai 3 mungkin semakin banyak lah untuk pengadaan lift yang Iya, bisa iya. membantu teman-teman kursi roda untuk naik ke lantai yang tinggi. Seperti itu sih mungkin untuk dari saya. Iya, tapi Ilham, kalau tanggapan dari Ilham sendiri itu terkait Ilham pernah tidak melihat atau merasakan sendiri guiding block yang terputus dan terputusnya itu di lubang gitu. Itu aja masalah itu, Kak. Karena saya sering sekali itu lihat kalau ada di sebelahnya Fakultas Hukum itu yang dekatnya rumah sakit Wahidin kalau tidak salah. Dia guiding blocknya seperti itu, terputus, baru terputusnya itu di lubang dia. Iya, iya. Nah, itu masalahnya tuh, Kak, karena mereka bangun sesuatu, mereka bikin infrastruktur yang akses, tapi tanpa pelibatan disabilitas di situ. Iya. Mereka bagus ini punya inisiatif, tapi mereka tidak libatkan disabilitas dalam pembangunan itu. Ada prinsip namanya nothing about us without us. Jangan pernah kita bicara sekalipun isu disabilitas tanpa melihat perspektif dari disabilitasnya langsung. Iya, iya. Karena kita yang tidak disabilitas, contohlah saya ini kan dengar. Ketika saya teman dengar bicara tentang teman tuli, itu tidak akan relevan. Karena saya tidak kurasakan bagaimana saya. Coba kalau semisal dalam podcast ini, saya sepanjang podcast saya minta kita tutup telinga, tak. Terus saya menjelaskan begini, diam, Mak. Saya menjelaskan begini, kita tutup telinga, tak. Yang kita percaya, saya tetap menjelaskan. Tapi kalau saya begini, diam, kan tidak tahu. Atau saya mungkin gerak-gerakan yang mulutku. Baru saya kasih begini tanganku. Itu kita tahu tidak saya menjelaskan atau tidak dengan cara diskus begini. Kan tidak. Iya. Kan tidak. Itulah kenapa kau bilang tidak relevan kalau saya bicara tentang budaya teman tuli. Harus teman tulinya langsung, harus deafnya langsung bicara. Begitu pula teman tuli kalau mau bicara kebudayaan orang buta, ya visual mereka tidak bisa. Karena mereka tidak rasakan bagaimana saya terjatuh di got, bagaimana saya terjungkal di lubang, bagaimana rasanya kalau ada anak tangga yang tidak dilihat tiba-tiba langsung jatuh. Jadi disabilitas seperti yang aku bilang di awal, itu tidak bisa satu orang yang merepresentasikan semua disabilitas, tidak bisa. Betul-betul harus semua, diversity, harus keterlibatan semua dalam disabilitas. Ya, karena kemarin juga sempat dibahas di mata kuliah tentang perencanaan, di mana kalau kita memang mau melakukan suatu perencanaan yang baik, itu harus melibatkan semua orang yang memiliki kepentingan untuk perencanaan itu. Salah satunya mungkin dengan melibatkan teman-teman disabilitas yang membutuhkan fasilitas-fasilitas itu. Jadi dari birokrat kampus juga mungkin bisa membangun sebuah fasilitas yang lebih relevan lah istilahnya, Dika, dengan apa yang dibutuhkan sama teman-teman disabilitas ini. Ya, betul. Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kan untuk Ilham. Tapi kalau dari Ilham sendiri, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari minimal dari departemennya Ilham, terus berangkat ke fakultas lagi, dan terusus pada UNHAS itu sendiri, kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan untuk kepada teman-teman difabel ini? Ya, yang pertama, kalau bisa ya, kami meminta untuk kami diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk mengkampanyekan itu yang pertama, dan alhamdulillah sudah dipenuhi, dan kita tidak pernah dapat larangan untuk campaign terkait dengan disability awareness. Yang kedua, kami meminta agar setiap departemen, kemudian setiap fakultas itu menyiapkan e-library atau perpustakaan digital yang bukunya itu formatnya PDF text, atau kalau bisa lebih expert lagi, lebih akses lagi EPUB, format EPUB yang betul-betul sangat-sangat direkomendasikan oleh komunitas disabilitas. Tapi kalau tidak bisa EPUB, minimal PDF text saja. Yang ketiga, kami meminta mungkin kalau bisa setiap departemen, setiap fakultas menyiapkan yang namanya ruang teknologi asistif. Bagaimana kemudian teknologi disabilitas itu ditunjukkan bahwasanya
ada loh teknologi disabilitas, dan teknologi itu ada loh di sekitaran kita. Jadi 3 mungkin permintaan. Dan yang sorry, saya tambahkan satu lagi. Yang keempat mungkin untuk semua departemen, semua fakultas mungkin bisa untuk peningkatan disability awareness, mungkin bisa dengan cara ada mungkin beberapa sesi dalam mata kuliahnya tertentu yang membahas soal isu disabilitas. Contoh, interkoneksi disabilitas dengan isu kesehatan, interkoneksi disabilitas dengan isu jaminan kalau sosial lah, sudah umum sekali itu kalau sosial. Koneksi disabilitas dengan isu gizi buruk, stunting, interkoneksi disabilitas dengan isu peternakan, interkoneksi disabilitas dengan isu, pokoknya semua departemen harus membahas tentang isu inklusivitas. Setidaknya dijadikan mata kuliah umum lah, MKU, apakah namanya, entah mungkin disability awareness apakah itu ya, pokoknya ada mata kuliah. Dan ini juga jadi permintaan kami tahun lalu, kalau semisal tidak bisa dilihat di mata kuliah, setidaknya setiap pengkaderan ada pemantik yang membahas soal isu inklusi itu. Jadi mungkin itu sih kalau dari masuk saya, Kak. Ya, berarti iya sih, kalau saya juga mungkin sedikit, mungkin bisa juga yang aku lihat kurang itu kampanye dari departemen-departemen juga untuk memang ikut mengkampanyekan, mulai dari aplikasi, karena kan ini aplikasinya tersedia di Play Store, dan terima kasih untuk pemahaman barunya. Mungkin ini aplikasi betul-betul sangat membantu ketika ketemu sama teman-teman disabilitas, bagaimana kita berinteraksi. Ternyata ada nih aplikasinya di App Store dan Play Store. Ya, mungkin begitu podcast hari ini dengan teman-teman Kemansos dan juga Kak Ilham. Halo, ya. Terima kasih banyak sudah diundang. Thank you. Terima kasih banyak Kak Ilham. Nanti diundang lagi ya. Iya. Terima kasih banyak, informasinya bermanfaat sekali buat kita, apalagi kita ini belum terlalu jauh melihat tentang teman-teman disabilitas, dan sekarang bisa lebih aware dengan teman-teman disabilitas. Terima kasih banyak Kak Ilham. Sama-sama. Ya, mungkin saya tutup podcastnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang. Oke. Sebelum itu mungkin saya bisa kasih pesan-pesan terakhir, closing statement. Oke. Untuk teman-teman, aku panggilnya apa ini ya? Sosiologi ya? Atau iya, apa? teman-teman bisa teman-teman Kemansos. Teman-teman kepo ya? Iya, teman-teman kepo. Oke. Teman-teman kepo, kita Universitas Hasanuddin Unhas sejauh ini telah mencapai babak baru dalam SDGs, di mana kita sekarang sudah ada dalam tahapan bagaimana mengkampanyekan inclusive awareness ke semua sivitas akademika kampus. Pesanku satu, tidak usah diubah semua ini fasilitas bangunan, kemudian gedung, tidak usah. Yang paling penting dari saya selaku disabilitas dan juga disability expert adalah bagaimana kemudian kesadaran melihat disabilitas. Jangan pernah lihat disabilitas sebagai orang yang dikasihani. Jangan pernah lihat disabilitas sebagai orang yang sakit. Jangan pernah juga lihat disabilitas sebagai objek sosial. Tapi lihat disabilitas sebagai teman lihat disabilitas sebagai orang yang betul-betul harus ajak ngobrol, ajak cerita. Jangan karena ada disabilitas, namanya teman bicara nanti tertular kah? Ada namanya teman bicara dia jijik Kak. Kalau ketemu jangan pernah berangkat begitu. Karena kenapa? Disabilitas juga itu bukan manusia luar biasa, tapi kami adalah manusia biasa yang diciptakan sama Tuhan dengan kondisi yang seperti ini. Tuhan bilang, kalau perspektifnya manusia itu kami tidak sempurna. Tapi kalau perspektifnya Tuhan, lihat disabilitas itu sebagai makhluk yang sempurna. Kalau dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh sudah kuciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Kenapa ada yang cacat, ada yang kursi roda? Itu karena orang tidak tahu bagaimana caranya lihat kesempurnaannya ciptaannya Tuhan. Orang tidak tahu disabilitas seperti apa. Pesanku saya,
Jadi anggap kita teman-teman difabel sebagai teman, ajak mereka cerita, ajak mereka ngobrol, berbagilah dengan mereka hal-hal yang, dan mereka juga akan berbagi ke kalian. Dan jangan sungkan untuk menegur teman-teman disabilitas. Jangan takut kalau semisal ditegur nanti tersinggung. Jangan takut. Jangan takut, tanyakan kenapa bisa begini. Jangan takut, tanyakan kenapa kayak bisa buta, kenapa kayak bisa lumpuh, kenapa kayak bisa tuli. Jangan takut, tanyakan. Interaksi-interaksi seperti itu yang mereka butuhkan. Ingat prinsip no one left behind, nothing about us without us. Thank you. Ya, teman-teman pendengar setia Kemasos Podcast, itu dia tadi bincang-bincang kita bareng Kak Ilham dari Pusat Disabilitas. Tentunya banyak banget ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kali ini, mulai dari bagaimana kemudian akses yang diberikan dari Universitas Hasanuddin kepada teman-teman disabilitas, dan juga bagaimana kampus kita ini mensupport teman-teman disabilitas ya, mengingat Universitas Hasanuddin sekarang sudah membuka jalur untuk teman-teman disabilitas untuk berkuliah. Semoga dari teman-teman disabilitas juga beserta kita semua bisa terus menyuarakan hak-hak teman-teman disabilitas, dan juga aplikasi yang tadi sangat menarik sekali yang ditunjukkan oleh Kak Ilham, di mana aplikasi tadi tentunya sangat membantu bagi kita dan juga teman-teman disabilitas untuk saling berinteraksi lebih jauh. Mungkin sampai di sini saja percakapan di podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Ilham yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, dan semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pendengar. Saya Lunar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.